Bintang laut itu enggak cuman cantik. Mereka tuh memegang peranan yang sangat-sangat penting banget buat laut kita. Bintang laut adalah hewan yang meskipun mereka bergerak lambat, tetapi mereka konsisten dengan pergerakan mereka. Halo semuanya, welcome back to podcast Our Konservasi, Our Ways to Conserve the Sea. Gimana kabarnya teman-teman yang lagi mendengarkan podcastnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, bahagia, happy in doing whatever you do, either with your friends, with your family, loved ones, or even with yourself. Ya. Nah, teman-teman, gimana nih dalam keadaannya hari ini? Udah main ke laut belum? Udah melihat the scenery belum gitu? Kalau misalnya belum, it's okay. Life happens. Aku juga saat ini lagi nggak berada dekat laut. Tapi as always, whether we are far or near to the ocean, sebenarnya kita masih bisa belajar banyak banget. Nah, speaking of ocean, lagi-lagi teman-teman, kalau di podcast Our Konservasi ya pasti dibahasnya ocean mulu ya. Kalau kita ngomongin tentang laut nih teman-teman, apa hewan pertama yang akan cross your mind? Hmm, I'll give you 3 seconds deh untuk mikir. Oke, udah 3. Buat teman-teman kira-kira apa nih hewan yang pertama kali muncul ketika kita membahas tentang laut? Kalau buat banyak orang, mungkin mereka akan menjawab suatu hal yang grande, gitu, hal-hal yang besar, hal-hal yang terlihat, including me, gitu. Kalau orang ngomongin tentang hewan laut gitu, pasti jawaban pertama aku, ya tentu aja hiu, gitu kan. Apalagi nih kalau nggak hiu, bahkan hiu tuh ada di mana-mana, di semua aksesoris benda-benda aku juga aku naruh hiu, 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 gitu. Just because I really love them gitu. Mereka kelihatan very I don't know, I see it as like a majestic animal, very fascinating the way they swim dan ya banyak banget. I can talk a bazillion things about sharks right now. But ya, selain hiu apa lagi nih teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang mikir kalau mikirin hewan laut mungkin paus kali ya, penyu. Oh, banyak tuh, ada sea turtles, terus ada apa jellyfish, banyak banget ya teman-teman ya. Dan biasanya nih kalau misalnya kita ngomongin tentang hewan-hewan tadi nih, hewan-hewan yang tinggal di laut, most of the time kayaknya teman-teman, orang-orang, saya juga sebenarnya pasti akan membahas suatu hewan-hewan yang big, grande gitu kan, yang kayak top tier banget gitu lah, yang kalau diomongin pasti oh ya everybody knows gitu kan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata laut itu sangat-sangat kompleks, sangat-sangat diverse gitu. Dia nggak hanya menjadi rumah bagi hewan-hewan grande saja, tapi juga hewan-hewan yang kecil, bahkan yang nggak terlihat oleh mata sekalipun. Ya nggak sih? Contohnya mungkin seperti plankton gitu. Banyak banget nih plankton yang bahkan kita nggak bisa lihat dengan mata bare eyes-nya kita. Kita butuh bantuan dari mikroskop misalkan, dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa, wow, it's very very complex, very very uh, dinamis, beragam gitu kan. Tapi kenapa sih gitu? Dari semua hewan, dari semua keberagaman itu, we tend to always, most of the time, remember tentang hal-hal yang besar-besar tadi gitu. Bagaimana nih dengan hal-hal yang kecil-kecil ya gitu. Dan sebenarnya ini yang mau kita bahas hari ini gitu. Hari ini kita mau membahas dan kita mau mengambil inspirasi bersama dari laut tentang salah satu hewan yang nggak terlalu besar, banyak juga dijumpai di daerah pesisir, tapi mereka juga memegang peranan yang sangat penting. Oke, hewan apakah itu? Aku mau kasih 3 ciri-ciri utama ya buat teman-teman. Kita tebak bareng-bareng. Oke, pertama, hewan ini biasanya hidup di daerah pesisir. Dan biasanya hewan ini kalau most of the time ya, mungkin yang teman-teman lihat,
dia memiliki 5 kaki, tapi sebenarnya kakinya bisa lebih dari 5 loh teman-teman. Oke. Mereka memiliki different patterns gitu, different corak, sangat-sangat cantik. Apa lagi ya? Oh, mereka bisa melakukan regenerasi gitu. Jadi kalau misalnya bagian dari tubuh mereka ada yang kepotong, mereka bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh itu. Oke, kayaknya udah cukup banyak nih clue yang aku kasih. Oke, jadi mari kita tebak sama-sama hewan apakah itu. Sebutin 3, 2, 1. Bintang laut. Yeay, benar. I hope you got it right gitu. But yeah, teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang this amazing, beautiful hewan yang mungkin nggak banyak dilihat gitu, tapi memegang peran penting yaitu bintang laut. Nah, untuk memulainya mungkin kita kenalan kali ya sama bintang laut supaya kita bisa tahu nih, oh inspirasi seperti apa nih yang mau kita belajar dari bintang laut. Oke, pertama, bintang laut itu sebenarnya adalah suatu hewan seperti yang tadi udah aku jelaskan, mereka hidup di daerah pesisir dan mereka coming from the phylum of Echinodermata gitu. Hewan ini memiliki ya kalau misalnya kita lihat dari garisnya gitu sebenarnya dia itu ada keterkaitannya sama hewan-hewan echinodermata lainnya seperti bulu babi, seperti teripang gitu kan. Dan sebenarnya apa sih hewan echinodermata itu? Echinodermata itu berasal dari dua kata yaitu echino dan dermata. Ya, derms. Jadi echino tuh artinya duri gitu. Jadi hewan yang memiliki duri dan dermata itu artinya derms atau kulit gitu. Jadi hewan yang memiliki kulit berduri. Kita secara singkat dan gambaran besarnya gitu. Nah, teman-teman, selain itu juga mereka biasanya memiliki apa ya, karakteristik yang cukup unik gitu, di mana mereka biasanya memiliki tubuh yang tadi regenerasi. Kalau misalnya salah satu bagian dari tubuh mereka itu kemakan oleh predator, mereka nggak menyerah, mereka ternyata masih bisa hidup gitu. Bahkan aku pernah ketemu dengan bintang laut yang hanya memiliki tiga kaki gitu, tapi mereka masih bisa hidup dan mereka masih bisa regenerasi gitu. Dan selain itu juga mereka ternyata bukan hanya ditemukan di daerah pesisir tropis aja, tapi mereka itu bisa ditemukan di berbagai daerah lautan di berbagai belahan dunia. So, very very fascinating tentang bintang laut. Dan hari ini, yap, kita akan belajar bareng nih tentang bintang laut gitu kan. Sebenarnya apa sih bintang laut gitu? Kalau misalnya tanpa textbook, awalnya mungkin banyak banget yang mengira kayak bintang laut apaan ya? Palingan suatu hewan yang hanya hidup di daerah pesisir terus oh dia cantik gitu. Aku banyak banget waktu itu ngeliat kayak orang berkunjung di daerah pesisir terus mereka ambil bintang laut, oh so pretty, terus uh, mereka angkat bintang lautnya dari air gitu, terus ada sunset di foto gitu kan kayak oh yeah they are pretty, mereka cantik gitu kan, mereka punya warna dan pattern yang uh, fenomenal menurut aku gitu karena warnanya beda-beda gitu kan, meskipun coming from the same species bisa juga warnanya beda, sangat-sangat keren banget gitu kalau aku ngeliat bintang laut. Tapi ternyata teman-teman, bintang laut itu enggak cuman cantik. Bintang laut ternyata mereka meskipun mungkin nggak kelihatan kayak big atau grande tadi, mereka tuh memegang peranan yang sangat-sangat penting banget buat laut kita. Apa aja tuh peranannya mereka? Peranan mereka pertama, mereka berfungsi sebagai pembersih alami atau detritivore gitu. Dimana sebenarnya kalau misalnya ada bangkai-bangkai hewan laut nih yang udah mati gitu kan, mereka yang akan bantu bersihkan gitu. Mereka yang akan bantu menjadi makanan mereka sebenarnya
gitu. Kemudian mereka juga sebagai pengontrol populasi. Mereka juga sebagai bioindikator. Bioindikator tuh adalah maksudnya dia memberikan indikasi kondisi lingkungan gitu. Dan juga ternyata ada beberapa yang um, bintang laut itu dimanfaatkan untuk um, senyawa medis gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget ya peranannya bintang laut uh, di terlepas dari kondisinya dia yang mungkin awalnya orang banyak mikir kayak hanya cantik tadi gitu. Dan apa nih yang sebenarnya kita bisa pelajarin dari kondisinya bintang laut gitu. Ini yang mau kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, kita pertama semua orang itu pasti memiliki peranannya di lingkungannya, whether it's big, whether it's visible or not gitu. Karena kadang-kadang kan ada yang mungkin kelihatannya di depan, di panggung gitu kan. Ada yang kelihatannya ya kayak tadi kalau kita ngomongin tentang laut mungkin banyak yang ngomongin tentang um, hiu, hewan-hewan besar. Nah itu let's say itu contohnya seperti yang di depan gitu, di depan layar. Tapi teman-teman, sadarkah kita kadang-kadang kita suka lupa, ini aku juga suka lupa kadang-kadang. Ternyata semua orang itu memiliki peranan yang sangat penting, even though hal itu nggak langsung terlihat di community gitu. Seperti bintang laut. Kadang-kadang mungkin kita mengira kayak aku lakuin apa sih? Aku lakuin hal yang kecil, kayaknya nggak ngaruh juga gitu. Tapi sebenarnya despite of that, tanpa adanya hal-hal kecil yang kita lakukan tadi, pasti hal-hal besar itu nggak akan terwujud secara nyata, secara besar gitu. Dan itu yang harus mungkin kita sadari gitu bahwa mungkin peranan kita di apapun itu, mungkin kita students, mungkin saat ini kita sedang menjadi pengusaha atau kita lagi kerja di pemerintahan, NGO dan lain sebagainya. Kita semuanya memegang peranan yang sangat-sangat penting gitu in the dynamic, in the ecosystem of our community gitu. Jadi apapun peranannya teman-teman, no matter how big, how small it might seem gitu, semuanya pasti memiliki makna. Yang penting ketika kita melakukannya sesuai dengan tupoksi kita melakukan kewajiban kita dengan baik gitu. Dan pasti dari semua hal-hal itu, semoga kita bisa berkesinambungan menciptakan perubahan yang lebih besar lagi gitu. Sama seperti ekosistem pesisir nggak akan menjadi ekosistem pesisir seperti sekarang tanpa adanya peranan yang besar ataupun terlihat besar ataupun terlihat kecil seperti kehadiran bintang laut tadi gitu. Jadi ayo kita um, mengambil peranannya kita masing-masing, big or small, untuk menciptakan perubahan di daerah kita. Oke. Yang kedua yang bisa kita mungkin inspire dari bintang laut itu adalah bagaimana cara mereka nggak pernah menyerah akan keadaan gitu. Dalam artian mereka kan hidup di daerah pesisir. Mereka terpapar akan pasang surut air laut gitu. Bisa kita bayangin itu bukanlah suatu kondisi yang ideal sebenarnya untuk menjalani kehidupan mungkin ya. Karena wow setiap hari ini kadang-kadang airnya airnya tinggi banget nih permukaannya and then surut bahkan nggak ada air di daerah itu sama sekali. Tapi kalau belajar dari bintang laut, they never give up gitu. Mereka tetap hidup, mereka tetap bergerak, melakukan pekerjaan mereka dan mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka tidak menyerah, tetapi mereka mencari solusi. Mereka beradaptasi untuk bisa bertahan hidup dan menciptakan perubahan yang mereka inginkan gitu, which is in that sense adalah menjaga keekosisteman dari uh, lingkungan pesisir gitu. Jadi um, itu bisa kita pelajari dari bintang laut. Bahkan kadang-kadang bukan cuma pasang surut aja ya yang dialami sama bintang laut. Kadang-kadang tadi seperti yang aku sampaikan, lengan mereka itu diambil loh, digigit sama predator. Tapi mereka masih bisa, oh oke, lengan aku nggak ada. Oke, nggak apa-apa.
aku akan meregenerasi gitu. Kadang-kadang when life hits us, kita kadang-kadang merasa kayak oh no it's the end gitu. Apa nih yang bisa aku lakukan? Tapi dari bintang laut kita belajar bahwa ternyata kita bisa maneuver our ways around dan kita juga bisa sebenarnya tidak menyerah dan bisa menjadikan kesempatan itu untuk tumbuh gitu. Jadi that's one of the thing that we can learn together from bintang laut. And point number 3 yaitu bintang laut adalah hewan yang meskipun mereka bergerak lambat, tetapi mereka konsisten dengan pergerakan mereka. Dan hal yang bisa kita pelajari dari itu adalah terkadang itu kita buru-buru gitu kan untuk melakukan sesuatu. Aku harus cepat, aku pengen melakukan ini semuanya cepat gitu. Tapi terkadang-kadang sesuatu hal yang terburu-buru atau hal-hal yang pengen kita melakukan secara instan, cepat, itu tidak serta-merta menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Justru dengan adanya proses gitu, perjalanan, itu yang akan membuat kita lebih rich lagi experience-nya, membuat kita lebih kaya lagi dalam kita menciptakan sesuatu yang mau kita gapai nantinya. Istilahnya solid dari strong foundation-nya udah dibangun dulu, pelan-pelan, pelan-pelan baru naik ke atas gitu. Dan ini mungkin sesuatu hal yang bisa kita terapin bareng-bareng gitu ya. Sama seperti bintang laut yang meskipun pergerakannya lambat tapi mereka konsisten, ternyata kita juga bisa belajar bahwa dengan pergerakan apapun, habit apapun yang mau teman-teman mulai hari ini, kita bisa mulai gitu. Meskipun mungkin terlihatnya lambat, meskipun terlihatnya kecil, tapi percayalah bahwa life is not a sprint yang kita lari cepat udah kecapean. Tapi life is a marathon. Kita harus menjalaninya secara pelan-pelan, following our pace gitu ya buat teman-teman pelari. Dan akhirnya bisa mencapai tujuan yang kita mau nanti gitu teman-teman. So, yeah, those are some of the inspirations yang kita bisa pelajari, yang kita bisa sharing bareng nih dari bintang laut. Ternyata keren banget ya hewan ini. Dan ya buat teman-teman, ayo kita menciptakan banyak pergerakan slowly but surely di dalam lingkungan kita masing-masing dan terus melakukan perubahan karena dengan apapun langkah yang teman-teman lakukan pada hari ini, even a small wrinkle atau a small ripple can create and start a huge waves of movement later. So, ya, teman-teman, itu deh podcast dari kita kali ini. Thank you so much for tuning in and we look forward to see you at the next episode. Bye-bye. It is our conservasi, our ways to conserve the sea.